yang dinilai yang wah abahnya penceramah ini penguasa sekalinya ya coba. Jadi faktor kuitan tuh ada menentukan kelakuan anaknya gitu kan. Menentukan. Pas di masa itu lah. Pas di masa itulah, tapi kan seiring berjalan waktu orang pasti ada berubah lah. Jadi orang tua juga nyapu, merasakan. aku menyapu. Broko nih, Jasidin kadapa menyalahkan, tapi bagus sih duit seorang Jasidin. Jangan sampai duit nih. Jadi kayaknya gini dulu Brokonya masih minta duit lawan kuitan. Kuitan dulu tuh kayak kita sekarang menjadi orang tua nih, kuitan. Wih, iyalah bahari keras tuh kayak ini ternyata. Aku jadi kuitan memang bukan kada sayang, cuman kuitan ini was-was aku mengenalkan kamu bener sudah. Iya, lawan dua tingkat kenakalan kita masa itu era 90s dan milenial waktu itu tuh. Nakalnya tuh arahnya kriminal memang. Kalau sekarang tuh lebih dekat ke kriminal padahal. Iya, kriminal benar sebenarnya. Bahkan itu tuh kalau udah ada undang-undangnya padahal cuma bilang sebulan 11 hari komanya. Sebulan 11 hari lah. Ih, bukan hal mudah tuh sekalinya. Wah, itu tuh yang isunya gempar tuh. Iya itu isunya gempar tuh di saat di masjid dilanggar kawanan bahwa Bilal ini dirawat koma, ya meninggal. Ikam pintar-pintar dinilai, amun kada ada adabnya. Yes, sosialnya, benar-benar. Itu memang ditemukan yang itu. Kalau aku nih sampai, alhamdulillah lah, sampai 9 kali ada musibah dipadahkan orang meninggal. Kayak kucing kan 9 nyawa. 9 nyawa. Ini sudah 2 kali 3 kali orang meninggal loh. Ini 3 kali sudah. Bilal kayak apa? Ini koma di rumah sakit. Ih, orang masih hidup pada meninggal. Itu dipadahkan orang meninggal. Cuman yang pertama memang pengalaman koma kamu ini mulai halus lah. Sampai ke Gano koma lagi. Ya Allah. Kamu dulu ketemu apa ya mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri mungkin lah. Kada tahu. Ada dulu sebelum kenapa kita sama-sama ketawa orang kada tahu kena ketawa. Jadi kayak di bawah ada bocor dulu. Kita mau warung yuk. Masih ku merasaku terbang karanganku jauh. Langit kan menangkapku walau kan terjatuh. Dan bila semua tercipta hanya untukku merasakan semua yang tercipta tanpa hidup terasa bagai bintang di surga seluruh warna dan kasih yang setia dan cahayanya. Oh bintang di surga berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, hari ini adalah kali ke episode kedua di bulan Ramadan kita syuting Warung Poros. Mahalangi. Terima kasih Pak. Dan hari ini aku kedatangan teman masih Indonesia lah. Hari ini kedatangan kawan di waktu kita lagi halus lah. Ya, Sabila Rusdi. Dan ulun kekawanan mengiaunya Bilal. Apa kabar Bilal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sekarang baik. Circle-nya berubah. Panggilan Kadang-kadang berubah juga. Bingung membedakan. Ada yang manggil Sabil. Oh, Sabi. Ada Sabi, aku bingung antara Sabi lah. Sabi. Kalau Rusdi kayaknya masih mending lah. Iya. Rusdi dan kayaknya mun panggil Diki Rusdi ini orang tua benar lah. Iya. Bapak-bapak benar. Jadi kawan-kawan nih kekawanan lagi masa halus. Kita sebenarnya sudah mulai berkawan di SD lah. SD. Semenjak SD. Dan Ikam pindahan mulai mana waktu itu sebelum ke Kijamas? Mana ya? Oh Gambut. Gambut bati-bati. Gambut bati-bati. Mau mengikut bati-bati. Ya. Sama. Kemana Kuitan 4. Iya, aku dulu serang. Sampai tapi lahir kada di tanah lahir lain. Lahirnya karena Kuitan pindah tadi lahir di Padang jauh. Oh, Padangnya bati-bati. Oh, desa Padang tahu aku. Iya, Padang. Karena kan kenapa kosnya di situ? Iya, bujur. Jadi kita kan belum puasa lah. Bulan Ramadan nih. Ada hal yang paling kami ingat kayaknya Ramadan Wahid ini sudah kada kayak Ramadan dulu memang vibes-nya karena kita tambah umur ya Allah.
ada kada Ikam, kita kan rasanya pernah melalui masa-masa main laduman elemen batasan. Itu paling sudah yang paling. Apa yang Ikam ingat waktu itu kira-kira? Habis sahur nih ceritanya sahur itu pengencangnya aja orang. Keluar lawan kawan dulu kayaknya sekarang kan ditemukan lagi dah. Ada yang mendapati lagi kayak itu kakak-kakak ini. Iya, kayaknya sudah jarang banget. Dulu kan dari komplek ke komplek itu bisa berjalan subuh. Habis itu kalau Ramadan pasti sudah ritual. Tapi lucunya, karena kekanakan. Jadi berjalan subuh kita tuh bukannya habis sembahyang subuh habis turun tapi Mbah Sahur sudah turun jadi kada sembahyang kada ada urusan sembahyang makanya sembahyang untuk sahur langsung turun jam 4:30 sampai jam 5 itu banyak ceritanya mulai bertembakan. Kaliber bertembakan menembak ke rumah orang tuh yang cacak. Lampu. Berarti mak adong itu ada yang rumah dandim. Makanya parahnya lagi rumah dandim itu. Jadi agak kriminal sih bolanya lah. Maksudnya ini kita tuh bisa tembakan mainan yang peluru plastik itu. Iya. Tapi target kita nembak nih lampu-lampu kantor. Rumah dinas dandim. Sampai dandim. Nah, rumah dandim ini. Ketahuannya Tara nih. Rasanya bisa sesahil lah ya. Sambat. Yang di itu kantor bupati, yang Wahyu Palana, kawan kita dulu itu yang naik pagar Karakawa. Oh yes, ada sebentar aku harap Mama rincikan. Jadi laduman petasan dulu bukan lah bubuk pesio yang kertas itu. Kita kan beli banyak tuh. Nah, habis itu kita kumpulkan dalam kayak bikin bom lah sebenarnya. Kayak bola bom lah. Jadi yang halus tuh kita kumpulkan dalam kertas. Jadi satu mesionya. Kenal nih. Dan itu tuh bom waktu tuh kita menyalakannya pakai obat nyamuk. Pakai obat nyamuk di kantor bupati bukan aja. Cukup tahu kantor bupati, pasang bomnya. Iya, pasang. Santai dulu jalan nih lo. Set jalan. Sudah meledak. Lawas takum, bukan tuh. Jadi satpam itu Satpol PP-nya ini. Satpol PP itu punya saya buat. Kita tuh kurang lebih berlima berenam kayaknya lah. Iya, berenaman lah. Jadi buka loncat. Ada tinggal kawan loncat pagar. Dan itu ya Allah di habis nakal-nakal di kekanakan sih. Iya, habis di situ. Harus sampai bekasus lah. Enggak sampai. Cukup aku. Masa itu kenakalan jahiliyah banget. Pokoknya dari kekanakan Bakawanan Bahari sampai melewati masa jahiliyah. Sampai ini sampai ada rencana bukber nih. Sampai kita akan bahas masalah bukber. Dan itu salah satu kenakalan lah masa itu. Apalagi bulan puasa pasti hal-hal kayak itu tuh muncul gitu nah. Apalah kayak kira lagi lah. Oh iya, puasa kayak apa? Aman lancar. Ikam termasuk yang pemuasa ada di lingkungan keluarga rumah. Kalau jujur nih. Lingkungan keluarga. Ya. Pemuasa ya lo. Maksudnya puasa itu bukan yang diketahui. Iya, yang diketahui. Paham. Tapi kan pasti ada warung warung siang yang buka yang rutin didatangi kawanan para SMK. Itu bisa dibilang tema yang diangkat sampai hari ini itu masih ada walaupun warung itu kan ada lagi. Warung itu kan ada lagi. Semea jar. Iya sudah. Warung Semea itu bil berkumpulan pasti terkisah. Iya pasti terkisah. Semuanya ada di situ. Sakadup era itulah. Sakadup era itu. Era itu zaman sekarang ini tetap warung Semea itu masih keluar padahal sudah ada lagi sudah warung Semea yang dulu dilompati itu. Iya. Kan ada lagi sudah lewat eranya. Apa yang sekarang kalau cerita masalah puasa nih dulu itu kayaknya tanda kutip dulu tuh kalau aku pribadi tuh di usia bocah benar yang puasa kayaknya ditunaikan karena desakan orang tua loh. Sudah masa kita yang buka-buka beladuman itu nah ya sudah camuh lah ya camuh sudah sampai camuh benar. Nah di era sekarang berubah lagi nih. Circle orang tua ada tuntutan bukan karena larangan kuitan lagi. Biasa mencontohkan ke anak. Masanya tahun semalam sudah tersebutnya aku kada puasa, wah saya bebas lah di rumah. Oh iya kak. Ada sebutan. Pak sudah selesai kah puasa nih? Hanya hari ketiga nih. Soalnya itu kacau. Jangan lalu kita tuh ada tuntutan besar memadahi anak ya. Nah itu pak. Sampai ke dunia kerja sama di bulan puasa sama. Kalau dulu dunia kerja kan gridnya masih ini. Sekarang itu ada juga niatan kekawanan hampir keseluruhan dari 11 orang nih. Ya makan
dengan bebasnya. Masa sih? Iya. Iya. Aku dengan kedewasaan dewasaan tadi. Cerit nih. Memancing nih. Cuma kayaknya pada etis banget. Sana aja nih ikut nih. Waduh, ada rasanya itunya akhirnya lingkungan. Terbiasa sampai hari ini yang dulunya bocah bandar puasa habis itu sampai akhir dan awal dan akhir aja. Kadang-kadang akhirnya pun bisa kelewatan. Bisa bablas. Iya, nah itu kekawanan dulu dan lucu lagi orang sholat Idul Fitri. Merah Raya. Sudah selesai bangunan. Oh, kita kan bisa kawan. Iya. Ya setiap Idul Adha sama Idul Fitri sama. Itu. Pasti guring. Di kiau kasih sembayangan. Ada orang yang menyokong-nyokong. Tengah hari hanya bangun ya. Baju juga. Hari raya juga. Cuma karena masjid. Nah, oh iya, ya ada apa-apa sih. Ada apa? Sah aja. Walaupun kada wajib baju hanyar setahun sekali gitu nah. Baju hanyar juga. Itu bisa kebablasan. Jadi itu diantaranya. Nah, kalau di luar urusan Ramadan, di luar bulan puasa juga nih, kan pertama berokok kayak Pak, kisahnya apakah faktor kawanan yang membawai? Dulu awal bener berokok. Ini sejujurnya ini tuh bongkar di sini bisa banyak kada tahu. Oh iya kan? Langsung jadi. Kan adingku tuh sekarang guru. Guru. Jadi buatnya aku infokan juga si Budit nih siapa? Arif nih, seangkatan aku dulu. Ya Rusdi. Guru Rusdi. Wah, ini guru nih. Ustaz lah. Guru dan guru sekolah dan memang digurukan. Oh, oke. Di sana. Jadi dulu kan ada warung kios nih. Harus sama kada tahu sama menutupi, cuman aku nih lantaran di bawah sepupu dulu bisa lah misap campurna rokok harat saat itu sudah ternyata kalau setiap hilang rokok, ading seorang yang ambil rokok di warung itu. Oh iya, kan warungan. Ading nih yang ambil nih. Dulu masanya sebujurnya ritmenya, Inya tuh lagi masa zaman itu lebih nakal dari aku karena pertemanannya kawan sekolahan. Iya, kawan-kawan sekolahnya dulu lumayan lah, luar biasa sampai yang bisa bekiuk kah? Oh iya. Sahabat loh, baru kan. Iya. Bekiuk, aku kan bisa sampai hari ini kan pernah bekiuk. Sama sih aja sih. Sampainya ada titik balik. Jadi guru tadi awal mulanya di situ lah. Lalu kami berokokan berduaan kalau ambil berduaan. Cocok. Ikan berapa selisih sama jeda lo Nading? 1 tahun. Oh, so pantas ya. Jadi berokokan sampainya ada titik balik tadi. Titik balik sampai hari ini guru. Sampai kepala sekolahnya tuh ini Pak, ini Guru Rusdi. Guru Rusdi ada kawan satu kantornya sekolahan. Pak, jangan Guru Rusdi. Itu kakaknya Guru Rusdi. Kawannya. Itu sudah lah. Kalau dulu memang tapi inya walaupun sebabal-babalnya tetap pemuasa. Kalau aku memang kada terlalu babal lagi harus kada pemuasa. Tapi kita kan bisa kawan juga yang walaupun sebulanan sebulanan juga kada puasanya kita ada juga. Ada kisah waktu di Kos Purnama. Kos Purnama. Aku kan karena kebiasaan faktor puasa ini kan kebiasaan kayak itu nah. Jadi bukan hal yang susah atau awalnya ada berat paksaan jadi terbiasa. Bujur. Jadi ada momen yang sama-sama makan siang pecah gitu nukar. Dan aku aja yang kada buat makan. Jadi aku tuh kayak disalah-salahkan di situ di lingkungan itu. Dia pakai ikimak nih. Kerancangan puasa aja artinya kan bagus mau kerancangan puasa tuh. Padahal jadi kayak merasa bersalah. Ini posisi yang benar benar pokoknya lingkungan kekawanan yang tapi sorangan salah tadi. Yang salah banyak orangnya nih kalah aku nih. Jadi kayak kalah suara. Sialan itu yang kurasakan saat ini. Aduh lucu aneh mana sudah tuh. Jadi itu momen anak-anak kita sempat ngekos. Ikan sorangan kada puasa nih. Kan yang dinilai ada kawan kita dulu yang dinilai yang wah, abahnya penceramah ini pemuasa sekalinya dia juga. Jadi faktor kuitan tuh ada menentukan kelakuan anaknya gitu kan menentukan. Pas di masa itu lah. Tapi kan seiring berjalan waktu orang pasti ada berubah lah. Jadi orang tua juga menyapu. Iya, menyapu tuh. Membersihkan diri sendiri. Pasti ada lah, ya. Terus kalau aku bikin saja bahwa dulu aku ingat benar. Pertama aku dengan apakah Lana gitu kan siapa membawa aku ada bisa rokok aja. Aku kan pernah berokok. Jadi pertama mengajari rokok ini dasar bujur di bawah kekawanan. Jadi komplek kita tuh kawan-kawan komplek Kijang Mas Permai itu dulu belakangnya tuh hutan. Sahabat kan ada komplek perumahan kita tuh kayak terpencil lah. Iya kayak komplek pertama waktu itu. Jadi sahabat ada hutan paling juga.
Jadi ada yang membawai apa nih bapak brokok tuh kayak pacarnya diisap ditiup gitu kan. Dan aku ingat rokoknya itu waktu itu Kansas Like Menthol. Oh iya. Kansas waktu itu. Nah di situ pertama brokok, tapi nyaman, batuk. Bingung rasanya karena diisap ditiup. Iya diisap ditiup. Apa nih? Jadi dihiutan kayak ini. Nah di situ pertama nakal. Pertama iya sebenarnya. Iya tahu pertama belajar brokok lah ya. Jadi kita anggap itu kenakalan jadinya. Karena itu bersembunyi kita anggap itu suatu kesalahan. Iya suatu kesalahan kan. Habis itu bawa ke rumah. Jadi karena papa kuitan waktu itu brokok juga lo. Dan rokok sini Sampurna waktu itu. Sebelum kena jantung sekarang lah. Iya. Jadi setiap karena sudah mulai bisa ambil sebilah. Wani. Ambil sebilah. Sampai pada ketika habis ke rokok aja. Jadi kuitan tuh tahu, tapi kada menegur atau kada menyalahkan langsung. Jadi Sidin bisa mandaki seorang, meninggali sebilah kesan seorang. Itu untungnya Ikam. Kada disalahin, tapi pada suatu momen makan bersama apa brokok nih, jadi Sidin kada apa menyalahkan, tapi bagusnya duit seorang Sidin. Jangan sampai duit jadi kayaknya gini dulu brokoknya masih minta diklon kuitan. Tahu aja diam tadi. Jadi kayak itu aja pepadahnya. Karena kuitan seorang berokok juga. Singkat kata Sidin garing. Gantung bla. Nah, di situ mulai madahi Ikam harus sampai berokok. Tapi tetap nih. Tapi tetap aja, tapi kada intens kayak itu kan. Akhirnya Sidin yang dulunya ada masalah, akhirnya wah ini yang paling menangati Banar itu sih. Total Sidin ampilah. Total ampi. Bahkan mencium pun nggak ada kau lagi. Iya, kada kau sama sekali. Itu untungnya. Kalau aku kan untungnya Abah kan ada berokok. Iya, situ malah ada berokok. Jadi serba salah. Dan saat ini Barakat Bahari Karakataguran. Hari ini kayaknya cuek aja Ikam. Tanggung sorang apalagi sudah rumah tangga ya. Tanggung sorang. Cuman karena kalau ada efeknya ya memang saat ini kadang kau didusakan faktor usia kah, umur. Lakas batuk kah? Lakas batuk. Kebanyakan mangga malah. Anak guring gitu berasa. Jadi dulu tuh sampai adingku titik balik, aku bingung sorangan. Ini dulu ada CS di rumah. Ada CS yang dibawain. Wah, kada ada lagi. Sekarang kada lagi juga. Kada lagi juga. Kawan lagi nah, kada ada kawan lagi, waktunya ke Sanawiyah. Ya. Kan mengumpati ke kawanannya saking macal dia masuk ke pesantren ini. Betagi juga ke pesantren, cuman kada diizinkan orang tua. Oh, kenapa? Dianggap belum siap. Oh, karena menjauh lawan kuitan lo pindah. Belum siap. Ini orangnya kan agak sendu nih. Belum siap ya. Tapi semacam-macamnya iya itu tadi aku bingung ya. Puasa tuh tunai terus kayaknya. Iya, memang pada dasarnya itu. Puasanya tunai terus. Kalau aku di rumah puasa. Di rumah puasa sampai yang kuliah kah? Kuliah tuh kuitan tahu puasa, tahunya kada puasa kah? Cuek aja nya kada puasa aku tahu aja. Soalnya, Ikam di mana? Buka pintu kamar. Rokok nih. Pada puasa nih. Iya. Itulah kalau dulu. Tapi kesan kalau berkawanan hampir rata-rata. Kalau kita beratan pasti tahu yang namanya semea. Iya. Daerah masa-masa. Dan banyak masa-masa itu tuh bertolak belakang di saat yang sekarang. Ada kekawanan yang titik baliknya berubah dari segi yang itunya lah. Iya. Yang di bulan Ramadan ini ada yang berubah dari segi religinya. Religi ya. Ada padahal dulu luar biasa. Dari segi hantu babingannya. Iya. Ya, tahu hantu babingan. Aku masih lah. Tahu bentuk ada beberapa lingkaran yang masih kita ingat, tapi ada beberapa yang udah kada lagi, kada dibawa lagi misalnya, ataunya kada bisa membawa lagi. Nah, ada lagi hal yang bulan puasa itu yang paling identik. Sebenarnya kita tuh kan sudah apa sih kekanak-kanakan wah ini belalajuan trek-trekan gitu. Balapan apa. Ada kita masih itulah. Kita tuh sudah pernah kayak ngedrag keras. Dan itu era pos F1 ZR full cloth. Ini dia pakai full cloth warna biru putih. Aku ingat benar biru warna biru putih. Aku pakai yang sporty aja tapi kopling gananya dicabut jadi sudah kayak kopling laki gitu kan. Hitam silver.
Iya, bocor. Dan udah tuh standing. Ini kisah aku dulu langsung kisah kamu karena kisah dia tuh. Iya tuh pokoknya. Soal langsung ke rumah sakit kisahnya kayaknya dulu. Jadi kisah aku itu waktu itu tiba-tiba pakai poswan. Keren banget tuh. Standing, ngeng dah. Dan aku rabah tuh memang rabah bujur tuh. Jadi bebakas kendaraan tuh rabah kena aspal apa. Balik ke rumah. Ikan balik lanjut kah? Kada main. Apa yang kada kebelah lanjut di muka rumah kayak bakal ada kelihatan. Jadi di muka rumah dinas Camat itu kan aspal langsung jalan raya. Jalan raya langsung. Masa kita kalau bawa kulim kada bepadah kadau kendaraannya lalu lalang kelihatan kayak yaudah akhirnya jadi parahnya aku disariki beli lajun bawa kadang motor tuh lah sampai plat itu dilemparkan ke awak kayak gitu. Wah ngeri banget pokoknya lah kalau masalah kuitan bahari masalah mamamai atau menyariki anak tuh sawat dihamput dimandi segala macam. Tapi aku tuh sampai situ aja kan sawat yang kecelakaan orang aja. Nah, Bilal, kenapa ikan waktu itu pesawat digotong tuh lah? Apa itu memang res atau kayak apa? Iya, kan hendak apa dulu ya yang di kalau sekarang bahasa keren tuh balap liar jar. Balap liar sekarang habis itu dikelola. Yang di tanah laut nih ceritanya pacang ngejoki nih. Ya, tapi itu taruhan juga sih. Apa? Ya, memang taruhan. Oke. Di turn up Iwan botol mekanik. Mekanik. Kita bisa mekanik teman-teman. Iya, mekanik kekawanan. Legend itu. Dan jalan Ahmad Syariani ya itu pelari itu lah. Komplek kawasan perkantoran tuh kan treknya tuh memang aspal ganal dan lurus. Dan mulus dan pasti itu yang dipakai. Zaman itu situ memang itu kalau ditemukan setelah era itu hilang dah. Ikut kalau masih tahunnya. Yang apa ya dulu bahasanya nongkrong tuh? Apa ya? Betajakan dah. Bedadai. Itu di muka kantor itu. Di muka kantor iya, sudah. Nah, jadi ada dari kan termasuk pemenang lah. Pemenang juara. Ojekan yang bisa pakai kendaraan ini. Bingung ojekan. Lah, mana bangkuku nih keren lagi. Hancur. Wah, itu dasar memang ada oleh-olehnya. Ternyata tuh yang kayak dilempar plat, aku memang terasa juga yang pakai sapu segala macam. Oh, yes. Ternyata kuitan dulu tuh kayak kita sekarang menjadi orang tua nih, kuitan. Wih, gila bahari keras tuh kayak ini. Ternyata aku jadi kuitan memang bukan kada sayang, cuman kuitan ini was-was aku mengenalkan ikan itu bener senang. Iya, lawan juga tingkat kenakalan kita masa itu era 90s dan milenial waktu itu tuh. Nakalnya tuh arahnya kriminal memang. Kalau sekarang tuh lebih dekat ke kriminal padahal. Iya, kriminal benar sebenarnya. Dan itu tuh kalau udah ada undang-undangnya padahal cuma karena era itu kada sebanyak ini manusianya loh. Padahal zaman sekarang tahu nih. Rumah Dandim menembak itu rasanya itu ditangkap. Ditangkap ya Mas. Kalau tahu nih, emak konyolnya. Kalau sekarang rumah Dandim didatangi. Sekarang tuh kada wani kayaknya. Jadi kayaknya di Sagriki waktu itu sekeras itu wajar deh. Wajar. Gasan mendidik anu juga. Iya, kenakalan itu. Mengontrol nakalnya kita. Iya, mengontrol. Hadang dulu jangan jauh. Kenapa ya waktu itu kecelakaan? Iwan Botol tadi. Iwan Botol ini ceritanya nih lama benar kes nih. Pakai kelingking. Oke. Jadi sekalinya takang di jalan tikungan lo. Takang. Wih, kenapa apa lagi nih? Kada kau tulumbar gasnya. Kalau nya kurang giginya, lepas kan pasti gelap dulu. Iya. Tikungan lah, kau mau kontrol ada batang kayu. Nah, batang kayu itu yang malah oleng. Tegepak itu. Kurang hancur lah kendaraan, hancur orangnya juga. Si kata itu kendaraan tuh ikam lawan kendaraan terpisah jauh kan. Melacung nih. Habis itu ikam hilang ada lagi apa? Ada lagi. Cuman aku inget digotong yang olah aku mau itu ada kawan kita inget siapa menyambat. Pecah lah kepala ikam. Pecah lah. Aku nih aja juga. Iya. Padahal kan apa saat itu. Tapi ikam belum hilang lah. Tapi kan belum mencapai gugur belum hilang. Pecah lah kepala ikam. Berdarah loh nih, berdarah. Hancur. Langsung karena minta gotong. Wah, Nyanyuk melihat sekarangnya rabit ini aja bukan kepalanya, hidung sama ini. Oke. Rabit. Oke. Jadi aku kan langsung di lapangan tuh kada tahu pokoknya kabar itu sampai bahwa bila rabahnya kenapa nih, pokoknya kendaraannya tuh hancur bila jauh ke depannya kada dapat ya. Jadi info itu ikam diangkat digotong pergudangan darah di muka pokoknya jadilah ngar muntung lah ya kan ada mukanya lagi dia akan muka lagi jadi itu yang mau raum maksudnya kayak apa dia kan muka lagi singkat kata ikam ke rumah sakit sampai ke rumah sakit atau lagi apa tuh kayak itu ya sampai rumah sakit ternyata ada bapak
Yang asalnya berdarah-darah pecah kepala tuh, wah asalnya kan apa-apa loh. Isunya sampai anak meninggal ya kamu tuh. Sekalinya sudah dibersihkan apa-apa. Kayaknya buga-bugar Jepang kada nang sakit benar kayak itu nah. Iya. Istilahnya karena sudah tahu wah aku nih di sini aja nih awak anu aja. Dan itu kayaknya kali pertama kali ya kan? Atau itu kali keberapa sudah tuh? Pertama. Itu kali pertama. Yang kedua yang hancur. Nah itu masalahnya ada sekali aja. Itu habis itu ada pulang. Ada pulang. Pas di dengan kendaraan yang sama kada? Kada. Oh, beda lagi. Ramadan. Pertengahan Ramadan. Jadi Ramadan ini memang panas banget masalah belajuan nih. Masalah sepeda motor nih. Ada kalau yang kedua kada belajuan. Yang kedua itu menunggu buka puasa ceritanya. Oh ya. Anak satu meredam sudahlah. Ternyata terulang yang dulu kita belajuan ini anak-anak SMK yang belajuan aku sebagai yang dulu banyak regenerasi lah. Regenerasi ya. Ini melihat nih nunggu buka puasa nih di warung rasanya kecil kemungkinan Inya tuh kesini karena jalan sebelah sana kan sana otomatis. Oh iya. Kenapa jadi kesini nih larinya? Berarti lepas kontrol ini nih. Iya lepas kontrol. Berarti nabrak imam. Nabrak. Oke. Meladum. Nah itu kan tahu sama sekali. Itu yang tahu sama sekali. Itu hancur semua nih. Ikam siup dan segala macamnya. Hilang sebulan 11 hari komanya. Sebulan 11 hari lah. Bukan hal mudah tuh sekalinya. Wah, itu tuh yang isunya gempar tuh. Iya itu isunya gempar tuh di masjid dilanggar kawanan bahwa Bilal ini dirawat koma meninggal. Kutu-kutupan sudah bubuhannya kayak apa. Dan itu kayaknya kawanan waktu itulah lingkaran kawananku tuh keluar masuk rumah sakit lama. Kawan gitu juga ya Lana nih. Lana tuh paling berjasa di awal mula aku masuk rumah sakit sampai ke Banjar. Karena bini yang berkisah. Iya. Lana ini paling berjasa. Inya kayak di sana aku. Oh yang melihat terus. Ini nah. Kayak itu Inya memang totalitas membantu saat itu. Karena kekawanan artinya circle kita kekawanan halus bari. Kada kawal lepas gitu nah. Selagi kita masih di kalsel-kalsel atau kawanan masih terpantau lah di mana hubungannya kayak. Jadi ini memang mengurus itu totalitas mengurus ya kan. Oke, terima kasih. Lana itu yang kawan. Terima kasih Lana. Thanks benar waktu itulah. Dan kekawanan yang lain ini aku salutnya kekawanan kita lagi halus tuh memang datangan, menjengki datangan. Saran dokter karena koma, saran dokter itu setiap ada kali kekawanan dipoto mengembalikan memori. Yes, karena ini terbentur banget. Kalau bangun orang ini kada normal nih. Aku aduh cemas juga ya itu tuh kecemasan luar biasa waktu itu. Kayak apa ya? Kita tuh kayak udah kehilangan kawan nih, kayak apa nih gitu. Iya, kayaknya kalau mendengar kayak itu yang keluarga bini itu ini kalaupun bangun kada normal. Habis benturan kan? Iya. Habis total sini belubang, ini patah 5. Aduh, oke kamu apa jahit kah tuh kayak apa sih? Ada Terminator juga. Ya hancur lah intinya. Hancur. Aku pun kadang mengira ini mukjizat bang sebujurnya. Nah itu yang malah aku yang saat miracle lah keajaiban lah. Saat ini yang agak bermobil pun dulu agak temperamen juga. Aku emosian. Kayaknya kemana aku begana tuh ada aja tuh di Kota Baru hanya pindah belum nih sebulan. Apa tuh? Mobil sudah. Lain belayan. Ada yang menghalangi mobilku. Iya menghalangi. Wah hadang ikam lah. Sidin turun hamuk lah aku di bandara ditenangkan orang. Nah dulu kan ada hal-hal yang kayak itu itu mengingat flashback lagi ada keajaiban tadi. Iyalah pada aku ini syukur dah. Ya sudah kayak hidup kembali kan tuh. Sekecil apapun pencapaianku aku sehat aja sebujurnya syukur benar kalau melihat yang dulu. Mau aku remuk tuh sudah iya kayak itu yang bahasa bahari kada mau lagi bilang ada mau lagi itu bingung sudah. Sebulan 11 hari itu kan bukan waktu yang singkat, itu pasti berpengaruh. Yes. Disarankan dokter foto dan effortnya kekawanan biniku nih, termasuk kekawanan tadi. Itu terekam berataan di memori yang di situ supaya mengingatkan lagi. Ya. Oh ini datang sampai kekawanan yang dulu kayaknya aku kecil banget tuh agak pesimis. Ini bakalan secara finansial lah bantu. Karena saat itu tuh kalaunya di BPJS, kada mengcover. Yang punya cover tuh tangan patah tulang yang normal. Kan tulang patah. Kada. Cuma ini aja intinya di sini lah ya. Cuma ini nih perlu nukar lo beli. Dan kada murah. Yang bimuhani menurut apanya bahannya dokter tuh ada grade-nya ada 3 biasa
sedang dan premium. Di Muha ini harus premium. Oh, karena ada kawa saat itulah bahasanya kalau diakal-akali lagi nih. Karena kalau di tangan ini ada kasus Jar, di tangan itu patah. Habis mengangkat galon, belum di meja, ininya gugur. Kami kayak kamu banget, beparak. Ininya gugur nih. Nah, itu yang kadang dihindari mungkin lah. Oke. Dan ini mendekati dengan telinga loh. Jadi kalau ada petir, syaraf. Iya. Itu aku rasakan 2 bulan setelah pasca koma. Pasca koma. Iya, ini masuk cerita Ramadan nih. Soalnya belum puasa tuh. Kada tahu di hari raya aku. Nah, terbaring. Setelah bangun, tapi ada satu kawan kita yang paling wala manar, Sandi. Apa tuh? Sandi ini menguatkan aku sebenarnya. Apa? Aku itu patah batis kada. Yang remukan ini aja sini berlubang. Kenapa aku bangun? Karena koma tadi, faktor koma. Ini kan biasa lagi, ingatan mulai memulihkan. Sandi datang, lawan siapa lah Sandi datang tuh lah. Lawan Tommy kalau salah. Bah, Ikam nih. Opan masih ada kalau salah tuh. Opan lawan Sandi. Oke. Ikam lah apa? Ikam ingat lah menyinggahi aku Jar. Batis patah, tangan patah. Yang pakai muntung aja. Aku ini kalau nyetir lah. Artinya nih patah aja kawas saat ini bangkit. Oh iya. Setelah buahnya bulik itu, aku berusaha keras tuh Bang. Oh iya, aku ini udah patah nih kenapa? Karena aku berdiri. Nah, itu yang malah aku saat karena itu kawan kita yang lain pun kecelakaan juga, parah juga, tapi nya tuh kau bangkit, saut kursi roda, saut tongkat, tapi habis itu kau nyupir sorangan. Biar kecelakaan lagi. Jadi kan bersemangat. Bersemangat itu. Jadi power apalah istilahnya ya. Lawan sugesti dari kekawanan ya. Lawan Opan. Iya nih bujur seandainya karena itu aku mungkin karena belajarnya enggak karena belajar yang hendak berusaha benar. Effort tuh biasanya aduh ini karena Oma berkiau kayak itu aja dan sempat merasa sedih dengan meratapi diri ke seorang. Oh, oke, Pak. Ini sudah kada sakit mentality health kayak ini lagi. Ini sudah fisiknya nih awak mana jiwa pulang, otak pulang. Karena kamu menerima tuh nah. Karena kamu menerima nih, aku bahari ini rasanya kayak ini kayak benar nih. Iya. Saat ini aku kayak ini. Bercari karena kau anak bini ada. Iya, sedangkan itu sudah ada anak. Dibungulakan oleh dingsanak abahku. Ikam nih kalau meninggalkan anak bini bungul. Itu ceritanya. Bini Ikam menunggui sebulan setengah. Iya, sejujur banget ya. Nah, jarku yang direkam tadi disuruh dokter, bukan kita hendak kekawanan dan mentransfer enggak. Bang, ngasih sesuatu. Itu bukan kita hendak ria aja memandangkan kebaikannya mama. Cuman itu mengingatkan aku ini ingatlah si Mandra. Tahu lah orangnya ini orangnya. Iya. Ini memantik memori kita, mengembalikan ingatan. Tadi kada mudah tuh. Mengembalikan ingatan. Jadi banyak aku yang kada mengira dan seumuran kita saat itu 2016 tuh. Seumuran itu tuh kayaknya duit keluar 5 juta, 1 juta tuh benar. Iya. Ini satu orang itu sampai 25 juta. Mengirim aku kayaknya aku nih dan itu diinformasikan dipadahkan mereka bahwa ini menolong ini. Ini bungul benar kawanku udah mengirim aku duit, ya biarkan aja aku mati. Siapa aku lah ininya nih. Itulah aku kagum. Apa yuk ini nih? Kenapa segitunya benar? Se-effort itu ya tuh. Se-effort itu tuh apa ini nih? Ternyata menurut kekawanan Bahar itu, aku di bakawanan total kayak itu nah. Total bukan membanggakan diri sendiri. Iya, paham aku. Bakawan itu bakawan yang jujur, kada bercampur niat nang lain, hendak kalian hendak memanfaatkan segala macam. Dan baru-baru ini aku nih ke kampusku seorang enggak. Ke kampus karena lantaran gaweanku sekarang. Ada keperluan. Ke kampus. Dosenku yang dulu killer, nilainya ngalih, dipandang mahasiswa ngalih lah. Karena dia anak ngalih sedini bertamu. Waduh, Sidin nonton gak? Kenapa? Sekaiitunya lah pokoknya. Sebegitunya datang aku Sidin minta rela. Ada apa bu? Karena aku minta rela, bilah ajar. Di kantin kampus dan bertiga dosen minta rela. Apa bu? Perihalnya apa? Perihal. Ini kan ada yang kau dibanggakan nih. Ternyata masa suram gue itu diangkat cerita topik di kampus ini. Jadi pemandiran di kampus. Iya, jadi pemandiran. Ini loh orangnya dulu terpuruk banar, jatuh banar. Sekarang kita melihat nah orang ini kayak apa. Keluar lah dari kantin. Pep, ini orangnya raja kisahkan itu. Berarti ini kami jadi bahan perbunjingan di kampus lah. Dan alhamdulillah si dosen. Iya, positifnya itu. Memotivasi. Ini orang nih jaka ibarat bahasa kasar banyak orang nih pintar kada bungul kan juga.
Pintar kada mau kerja. Pintar kada mau kerja. Ini jadi orang ini sekarang nih. Kayak orang juga yang terserah belakangnya kayak apa orang kan tahu kita kayak berjuang. Yes, di dulunya kayak apa gitu. Sehancur apa kita kan kada tahu. Dosen tuh aku bingung sampai bertiga minta rela rancak menceritakan Ikem apa yang diceritakan. Nah, itu. Ternyata dulu kita dididik tuh di tempat nih oleh keadaan, oleh yang saat itu kenakalan saat itu. Ditempa oleh itu tuh aku Bang pribadi kayaknya kalangan apa era saat itu memang kayak Ikem aja lawan perguruan kayak Pak. Iya sih. Ya lo kayak itu. Bujur. Nah sekarang kalau menurut Sidin tadi kada ditemukan kayak buah Ikem dulu. Kekanakan sekarang ini jar. Ini yang kanakan sekarang lah. Iya. Yang kanakan lah. Kamu merasa kanakan berarti kanakan jangan. Merasa kekanakan jasin kekanakan sekarang ini Bil. Dulu buah Ikem tuh kami yang ngatur karena dosen hormat benar kita nih. Ya, kita ada etika lah. Etikanya ada. Jadi selain belajar di atas meja segala macam, etika kita tuh ternyata lebih berharga. Etika adab dengan perguruan. Apalagi orang tua, apalagi guru nih. Iya, orang tua. Sekarang ini kada aja Sidin. Nah, lu tak kisah itu makanya Sidin memotivasi anak kakak-kakaknya sekarang ini nah. Itu nah, ini tadi dipadakan pintar kada. Bungul kada. Tapi tuntung sekolah ada tuntung jadi aja manusia nih Ikem pintar-pintar dinilai amun kada ada adabnya sosialnya benar itu memang ditemukan yang itu jadi ya pernah jadi asisten dosen juga iya dia sempat jadi asisten dosen kawan-kawan bergengsi sempat jadi asisten dosen ya asli padahal ya ibarat pintar kada walaupun jaga waktunya kada lawas ya kalau beruntung aja tapi bingung juga perjalanan hidupku jadi asisten dosen. Jadi apa perwakilannya dutanya Fakultas Kehutanan untuk pekan olahraga nasionalnya mahasiswa. Yes. Aku tuh dipilih bingung aku sampai hari ini bingung apa prestasiku nih. Tapi kan itu kan bagian dari portofolio kau. Itu makanya itu yang bisa aku ceritakan. Iya Fakultas Kehutanan lah. Tahun berapa yang lulus lah? 2011 atau 2012 lah. Agak panjang dikit. Agak panjang dikit karena ada banyak aktivitas. Aktivitasku banyak. Oke, teman-teman, itu beberapa kisahnya tapi kan kita sambung lagi. Tapi di sini ada apa ini lah? Takoyakiku kawan-kawan. Ini kan ada logonya di slide. Jadi ini produk asli bagian dari usaha Bilal juga. Dan selain ini nih dan juga Tebupedia. Untuk saat ini belum ya, ada store, ada tempat. Ada store di Karanganyar 1 di food court-nya. Buka kan, Bang. Di food court Karanganyar 1 situ. Gimana bukan ya? Ini gara-gara panas tadi nih. Kelepek. Ini takoyaki. Jadi kawan-kawan sebenarnya rutinitasnya di luar Ramadan ya, itu setiap Minggu pagi ada di sekitaran kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Yaitu biasanya ada stand-stand di sana, dan kawan-kawan bisa dapatkan di situ. Oke, kita cobalah. Iya, silakan. Kawannya aku. Silakan. Aku kan bisa makan takoyaki nih. Sushi bisa aku sushi. Ya, insya Allah paling untuk saat ini, membanggakan diri sendiri nih, paling worth it lah. Yang pernah aku rasai. Apa di Jepangan nih? Di Jepangan juga nih. Di Jepangan nih masuk enggak? Di Jepangan. Isinya apa nih? Ini mix nih. Ada gurita. Yang mana campur tadi? Oke. Macam-macam. Sip. Untuk tampilan sampai lagi yang ketujuh takoyaki lah. Anakku tuh gimana? Jasa tuh. Sama anakku favoritnya ini juga bukan karena jualan kuitan ya. Memang tujuh makanya aku bingung. Oh ini cumi. Ya ada cumi, ada gurita, ada dan kami topping asli bahan ya cumi bukan perasa atau bukan yang ditambah-tambah bumbu perasa itu. Ada apa-apa asli murni insyaallah healthy tuh. Sama nih kayak healthy in your hand. Jadi sehat ada di tanganmu. Kalau healthy in your hand. Tepuk tangan dong. Tebu pertama nih, varian rasa di Kalimantan. Masalah itu pertama kali kami menyetusnya. Kan anu kan ada berapa rasa aja? Banyak mah. Dan hari kan bawa Pak. Lagi ada cuman yang rekomen itu Mango Yakult biasanya. Mango Yakult. Boleh tuh karena kita coba cari ujarnya yang pernah mencoba itu khasiatnya membangkitkan stamina. Habis itu yang ujar hamil dan kebanyakan. Nah, ini aku bingung dulu waktu bikin branding ini, kami menyasarkan mengangkat si tebu nih.
kalangannya dulu menengah ke bawah. Karena gerobakan untuk masyarakat yang umum kalangan. Ini supaya anak muda ini dapat juga nih pasarnya, marketnya kayak apa, lalu bikinlah rasa. Ada Yakult segala macam. Ternyata kembali lagi ke kalangan all lagi. Sekalinya yang sekarang mencari itu banyak kalangan tuanya, murninya. Yang originalitasnya original tebu tok, kada bercampur. Dari Jawa loh. Nih, dari Jawa bukan tebu lokal gitu nih. Jadi manisnya itu pun manis benar, memang manis benar. Manis. Jar sidin ini diponis dokter, gula darah, kencing manis, sudah nih. Makanya aku bingung dulu ya kayak pasar itu sasarannya marketnya anak muda. Makanya muda. Sekarang banyak kalangan tua yang nongkrongan. Karena memang manfaat dan khasiatnya itu tadi. Disarankan oleh dokter, disarankan oleh dokter. Disarankan setiap hari bagus pian. Kalau nggak salah ada yang sidin yang menyambut disarankan dokter ini. Darah tinggi kalau nggak salah. Kalau nggak salah lah, setiap hari malah konsumsi. Setiap hari lah. Makanya mungkin karena apa ya? Mungkin karena bukan gula buatan karena gula murni kalau lah. Mungkin itu Pang. Mungkin dari sisi itu. Bisa jadi gantinya juga, ganti gula maksudku kan karena ini memang tebu dan diperas lah. Diperas. Jadi mesin pertama kami merakit. Sini merakit menggunakan kan berisik tuh. Lalu memikirkan kayak pacarannya. Ini berinovasi juga tuh. Lawan kawan nih. Kawa kada sanggup kada memutar tebu kan keras tuh. Bujur. Aku ingat dulu kan listrik. Oke. Dinamonya apa? Mulai dari dinamo yang macam-macam sampai akhirnya merakit mesin pompa air. Oke, berarti ini membuat alat jam itu saat itu. Walaupun mungkin ada tuh di Jawa-Jawa. Mungkin ada, tapi kan ya secara money belasan. Saat itu 14 juta. 14 juta ini untuk modal alat memeras itu aja. Satu ini aja, belum lagi yang lain-lain nih. Wah, bengkak nih. Lalu lah memikirkan supaya kayak orang juga. Iya. Ternyata kawa jadi walaupun tersendat-sendat saat itu. Rasa tebu yang masih ku ingat tuh ketika waktu tebu yang masih halus tuh ku kunyah sorang, ada tebu di belah-belah. Nah itu dulu mana sih kayak bukan jajanan yang cemilan, kayak di kunyah-kunyah. Iya, sampai ada orang jual yang ditusuk-tusuk tuh. Iya. Jadi kayak di sini kunyah-kunyah aja. Kan ada bajunya tuh. Nah itu aja ditahir. Tapi kan sekarang udah canggih nih, dibuat di cup ya loh, udah layak minuman. Ini bawa brandingnya kan lagi renov. Gampang next time lah. Habis Lebaran insyaallah. Mudah-mudahan. Rasa lagi. Cemilan. Oh iya. Oke. Kan sengaja buat ditinggal di sini. Iya. Tapi kada sampai di situ aja kawan-kawan. Bilang ini juga kan bapak aku padahkan bahwa kan bagian dari Bang Kalsel. Iya, Pak. Bisa. Nanti ada kontaknya. Jadi yang terutama bagi mereka yang itu tuh bau bahasa Indonesia banner nih. Iya, makanya aku juga bila sudah built-in kamera sudah on cam nih. Jadi kalau sudah campur aduk. Mungkin ada usaha yang sedang jalan, tapi PNS misalnya ya lo, atau polisi atau apa? Saat ini kalau Bang Kalsel itu mengcovernya PNS sama P3K. Oh, PNS sama P3K lah. Nah itu. Ranahnya kan kalau Polri, ABRI itu. Apa bahasanya ini lah? Kredit multiguna, kredit UMKM mikro apa? Multiguna. Itu tadi. Multigunanya. Nah itu bisa SK lah, SK P3K. SK-nya PNS. Yes. Nanti bisa dihitungkan. Siapa tahu ada keperluan dan prosesnya. Insya Allah hari ini karena kayak dulu, kalau orang-orang dulu tahu, prosesnya ada seminggu, 2 minggu sampai 1 bulan. Sekarang lebih cepat dan jemput bola. Oke, artinya Ikam yang datang ke nasabah untuk mengurus dokumen segala macamnya. Kayaknya kalau kayak itu kan persaingan semakin betul ya. Inovasi harus ada. Jadi penonton siapa tahu yang bagian dari pegawai bisa gue Bang Kalsel Bang, aku perlu uang misalnya nih untuk ke bank usaha atau urusan lainnya, bisa langsung kontak bilang nanti aku sertakan jangan kan anak usaha, anak minta ambilkan nomor antrian gitu. Ulun layan nih, mantap udah pelayanan plus pokoknya apa ya bahasa orang kerennya. Silent service kah? Silent service lah. Ambil akan nomor antrian ya. Silent service kan kisahnya. Nah kalau wilayah lah, mengcover wilayah apa? Kalsel bisa. Sekalselan. Artinya memang Banjarbaru yang Banjarbaru tuh karena memang ya ibu kota lawan juga kantoran cabang yang gana lah gitu. Bisa jadi mana aja. Insyaallah baru-baru ini tahu Tanjung. Ya. Nah itu tuh solusi gesengka kawanan yang memang perlu tuh. Apalagi di era sekarang kan banyak yang sedang mengembangkan usaha. Ya betul, anak usaha nih kayak ini takoyaki, tebu, minuman bisa. Ada kisah unik ada dari soal ini. Dana dan ada ini kerjaan.
macam-macam. Macam-macam. Ada yang maksudnya ini kayaknya aman nih, ku kasih tahu yang ini ada. Kira-kira. Agak aman. Aman ya. Apa. Jadi aku ini dituhakan karena rutinitas sebenarnya. Anak 2, bini berkarir. Otomatis aku yang terdekat, sekolah anak segala macam. Jadi aku ini membranding diriku sendiri nih, seorang sendiri. Membranding diri seorang tuh secara kada langsung. Orang menilai, iya nih apa bahasanya ya? Kebapaan benar tuh. Family man. Itu dinilainya kayak itu. Makanya tadi masalah puasa tadi, aduh berat benar nih. Family man tadi. Jadi memprioritaskan keluarga nih. Jadi yang seolah-olah secara kada langsung itu yang terbranding. Dan apa yuk kalaunya ada apa-apa tuh kayaknya agak berat. Aku yang dipersalahkan tuh nah. Oke, bagi Ikam tuh kayak penanggung jawab untuk beberapa ada. Apa yuk? Salah dibenar-benarkan juga, Bang. Cuma memang ada cerita lucu kadang-kadang kekawanan karena aku umurnya lebih muda. Lebih muda jangan lebih tua. Malahan. Kadang lebih tua. Jadi kadang-kadang ada kekawanan ini yang under dengan penilaian orang. Ini menyangkut gawian tadi. Wah, mobilnya ini hanya gelangnya emas di atas. Wah, ada mungkin nih. Kada mungkin si Dini pinjam. Kan aku nih karena ratakan aja. Sama itu aja. Kalau kita mikir kayak itu, mindset kita nih kayaknya jangankan jadi ciut. Jangan ketemu sudah ciut dulu lah. Iya, untuk menawarkan itu tadi. Iya, kalau aku kan dengan coolnya. Bu, kalau ada keperluan ini kartu nama ulun. Langsung sudah. gitu. Menyangkut apa aja termasuk tadi nomor antrian. Apa aja, Bay? Cuma ulun dari divisinya kredit untuk PNS. Iya. Oh iya. Jawaban Sidin ringkas. Oh iya, ditinggal masuk. Itu di parkiran tuh. Karena kami sudah mau pulang. Oke. Sudah siangnya makan habis dari situ, belum sampai kantor makan siang. Iya. Beberapa jam kemudian aja nih. Telepon. Aku nih ada feeling. Ini nah, ketangguhan nah. Jadi aku bujur belajarnya kan makan bujur kan ini udah tadi lah. Tadi nih, ternyata bujur. Sidin. Pada bujur. Dan itu kan ditemukan kada 1-2 orang ternyata. Nah, makanya aku kadang-kadang memotivasi ke kawanan. Jangan takutan kalau Pang karena mendengar cerita sebelumnya horor nih. Misalkan, kesini ngalih didatangi orangnya kayak ini. Loh, kenapa kada selagi masih sesama manusia kita baik-baik aja. Ini catatan ke kawanannya, apalagi ini pemasaran lah bidangnya lah. Pemasaran. Jadi kada masuk aku nih. Kenapa wani lah ke situ? Kenapa kada wani? Kada wani kita baik-baik aja datanglah. Makanya tadi aku nih kadang-kadang faktor beruntungnya ada juga. Datang ke sana yang orang-orang dulunya sampai atasanku langsung di kantor bingung. Kok Ikam bisa masuk situ dapat nasabah lagi? Kami masuk situ karena kawa ya. Itu tuh wilayah apa? Itu tuh maksudnya? Banci Baru untuk ke dinasnya lah. Oh, dinas kan maksudnya nih? Waktu itu ke dinas. Wani lah pengen ke situ. Kenapa kada wani kan itu tadi supaya jangan under duluan ada apa-apa. Datanglah. Dan datang ini kan ada atasanku langsung yang supervisor. Saya datang supervisor ada, kawan ada. Kan aku dituhakan tadi branding diri sendiri. Sampai ke sana faktor beruntung pulang nih. Atasannya di sana, orang pelihara kita sana. Oh iya. Dan lebih adem dari aku. Tapi punya jabatan. Aku pakai masker. Aku bebendarnya Pak, sebentar. Dijeda oleh yang punya jabatan. Sebentar, Pak. Buka masker pian. Kayaknya lu kenal aja. Aku kan kenal orang nih. Sumpah kan kenal. Alhamdulillah. Lu karena kenal bukan berarti maksudnya ingat bisa lain lingkaran karena bukan dulu. Kita dulu kan anak-anak Kijang Mas. Anak Kijang Mas. Terkenal tuh. Anak Kijang Mas terkenal cuy. Anak Kijang Mas terkenal lah. Dulu terkenal lah. Serabanya. Lalu aku belum memantik cerita buka master. Oh iya juga pian nih ini Sidin ini dulu. Sidin cerocos mau mengisahkan seorang dan yang dikisahkan ini yang negatif kan? negatif. Aku nih bingung soalnya rasanya kalau di dalam ruang tuh
Aduh, ini ada atasan nih. Jadi sorotan nih. Ada atasanku nih, maka kan ini brandingnya nih kebapaan ini family man banner. Kenapa jadi kayak ini ceritanya? Iya, termasuk yang sudah kita kisahkan ke kawan-kawan. Berbanding terbalik nih. Nah itu pulang beruntungnya. Tapi Sidin memang kadang cuman dari Sidin tadi beruntungnya dapat izin mau mengadakan sosialisasi segala macam dapat izin. Nah di situ makanjer kok aku di instansi itu. Iya. Oke. Dan ada keberuntungan bekas gawian yang sebelumnya ajudan wakil bupati. Oh iya. Ada riwayat-riwayat yang memperkuat itu. Jadi kalau masuk ke pemerintahan mungkin sebelumnya kakawan itu yang agak barbar. Cenderung barbar. Sering ditolak. Pak, anggap aja dulu kakawan ini ada juga yang di X-nya asuransi. Ada asuransi yang dijual macam-macam. Yes, banyak juga tawaran produknya nih. Wah, iya, betul. Iya, salesnya. Yang dijual salesnya macam-macam. Iya. Jadi kan disamaratakannya antara yang punya jabatan sampai pegawai, iya. Aku karkawa kalau kayak itu caranya masuk. Jadi mungkin cara kita bersikap ke orang kali lah. Bersikap ke orang, makanya lebih menghargai karena aku banyak mainanku dulu di luar macam-macam sampai yang tua pun, tapi aku menghargai kalau orang lebih tua selagi masih di mataku. Jangan kayak kita bari, aku bari lah intinya. Maksudnya nakal ketua. Oh iya, oke. Iya. Ada enggannya juga lah. Enggannya. Jadi aku masih menghargai Sidin orang tua, tapi kalau aku tahu, wah ini nih. Wah ini kenakalanku bahari Sidin di tua kan cocok lagi nih. Aku kan kalau dulu kayak umur nih. Wah, ini nih. Kayak itu kadang-kadang aku aja cuman banyak sisi loh kita kadang-kadang menilai orang nih baik-baik ya semuaan aku kan ada juga kurangnya. Juga. Ya. Kawa kayak itu. Tapi balik lagi soal komunikasi publik kita ke orang-orang lah untuk apalagi hal penawarannya. Nah ini kita ke bagian ending. Nah ini ada bagian ini obrolan kita harusnya. Tapi ini cerita kita edisi acak dari Sandom ini bila aturannya rulesnya kayaknya sudah tahu Bila nih. Cari cara sendiri untuk menjawabnya lah. Cari cara sendiri untuk menjawabnya. Jadi bila pilih 3 kartu nanti aku yang bacakan. Kita main bersama aja Gin. Jadi aku 3 kartu. Sama ya timbang. Iya, 3 kartu. Ini ambilnya mana? Serah, acak aja, random. Mau dikocok lagi ke Bapak? Oh, macam itu kan? Iya. Jadi kawan-kawan Bilal ini untuk sementara untuk saat ini adalah kawan untuk bagian kawan yang paling dekat dengan aku karena apa? Karena sama-sama di Banjarbaru. Sekalinya beparakan bulan. Di saat yang lainnya tuh kayak ke Tanjung, ke Banjarmasin, ke daerah pesisir sana. Jadi Bilal nih yang malah, loh kamu kerja di Banjarbaru lalu rumah aku di Banjarbaru juga. Nah jadi kami sekota. Jadi kenapa harus Bilal yang diundang Dan? Ya karena kami parak aja udah gitu. Yang lain tuh karena parak. Kesibukan masing-masing lah. Terus bikin yang mulai takajutnya pulang gitu loh. Bikin terkaget lagi jamu tadi kan aku bahasa Banjar kan. Mulai takajutnya pulang. Lah anak kamu sekolah di sini lah. Aku sekolah di sini. Jadi anak aku lawan anak Mila tuh satu sekolahan. Satu SD. Astaga kita tuh ternyata terlalu parah lah. Sudah ada jodoh. Iya motong rambut gitu. Lakian sama lakian nih. Oke. Untuk aku itu Bila dulu untuk pertanyaan pertama. First question untuk Sabila Rusdi. Bila kapan tahun terbaikmu? Tahun terbaik kamu? Terbaik untuk apa nih dulu? Terserah, mungkin untuk karir, untuk keluarga, untuk keuangan, finansial segala macam. 1986. 1986. Oh, karena kamu lahir. 1986. Jadi aku beruntung. 1986 ini berarti 30. Jangan disebut. Nggak ada pastikan umurnya. Kalau umuran sepupuku tuh emang itu tuh. Iya. Oke. Kenapa? Karena kamu lahir aja udah. Ya, karena aku lahir tuh spesial. Pertama lahirnya spesial. Dan mukjizat itu datang saat aku lahir. Kenapa? Apa misalnya? Iya apa? Kenapa? Aku kalau aku nih sampai alhamdulillah lah sampai 9 kali ada musibah dipadahkan orang meninggal. Kayak kucing kan 9 nyawa. 9 nyawa. Ini sudah 2 kali 3 kali orang meninggal loh. Ini 3 kali sudah. Jadi isukan meninggal, info yang tersebar tuh meninggal. Selalu pasti nih anak meninggal Pertama kali lahir tuh jadi jarku hoki apa tadi keberuntungan. Dokter menyatakan meninggal. Sudah ada ponis itu, sempat ada ponis itu. Karena lahirnya spesial. Kada genap apa namanya? Prematur. Oke, I see. Aku kada tahu nah. Aku hanya tahu malahan. Jadi itu dan kada secanggih kayak saat berarti ini. Berarti kada 9 bulan lang? Kada.
Oke. Mestinya kawanku mungkin kamu tahu di Bati-Bati dulu adalah langsung sebutkan seumuran sama aku. Seumuran kamu. Tapi ke fisiknya drastis berubah. Ada penuaan dini. Mungkin kalau aku nih alhamdulillah tuh kayak orang tua. Iya, kayaknya masih kayak Cuma kesehatanku ternyata kesehatan aku yang lemah. Oke, gampang sakit? Iya. Cuman aku membentengi diriku sendiri nih, aku nih kuat aja. Iya, itu kan kadang dari pikiran kita seorang tuh. Sugesti aku tuh kuat nih. Menguatkan diri sendiri. Kayak anakku garing, sebujurnya aku bisa tempat garing juga ngurusinya. Cuma karena aku garing. Tapi kan bisa kadang ada anak itu kadang pakai nampi aja bisa lah gitu. Bisa juga. Bisa juga kan. Karena aku mah ada anak kayak itu apa luka Mbah Sumat gini nampi mereka meremehkan supaya ini tuh jangan terlalu padahal kita khawatir. Iya. Anakku tuh mau manjat umur 3 tahun terlalu tinggi bener. Aduh nih. Sama pulang. Anak kan 7 bulan naik sama aja anakku naik binian pulang. Astaga. Iya Amni cuman kan menguatkannya ya walaupun itu cemas banget. Nah, jadi aku dinyatakan meninggal saat itu. Astaga, dan karena secanggih saat ini inkubator ada. Oh iya ya alat-alat lah. Iya kan ada dimandikan pakai minyak. Nama kayak anak kucing halus. Botol Fanta mana botol? Botol Fanta yang dulu botol Fanta yang halus kayak gini. Siapa yang mengisahkan dengan itu? Mama Kuitanku seorang. Masa halus itu kebetulan lahir lah. Kuitanku seorang. Jadi dipadahi meninggal itu 2 bulan 3 bulan pakai lampu 5 watt. Oh iya, tahun-tahun itu lah. Itu kan effortnya luar biasa berarti. Iya, jadi aku karena kamu meremehkan. Iya, Kalaunya apa aja sampai hari ini bukan aku meremehkan gawian, usaha kada. Tapi kalau berurusan dengan keluarga, terutama kayak anakku, orang tuaku, serabanya aku tinggalkan. Sampai hari ini sadarnya kayak itu istilahnya. Kuitanku garing, anak ini jangankan garing, anak mulai pelihari, naik apa, bukan dalam jangan ada yang turun, oh sama aja bang sikap kau itu jangan kuitan soalnya. Selagi masih kita ada loh, bujur kayak itu masih ada, ya. Kita masih ada dalam artian ada kemampuannya. Bisa bujur. Ya, makanya aku karena mengingat itu makanya spesial tadi tahun itu. Iya benar. Seandainya tahun itu aku kita bersyukur sih soal dipadahkan hidup, mungkin aku normal karena tahu aku akhirnya jangan setelah 3 bulan meninggal nih. Cuman syukurnya dipadahkan meninggal tadi. Dokter yang memvonis meninggal nih. Cuman kayaknya kuitanku tuh kuat aja, yakin aja nih. Sehat, hidup ya, anakku ini itu. Kadang di lapas masih diharagu diharagu. Makanya aku kadang-kadang ada melihat yang dulu viral yang bayi meninggal lahir dipeluk oleh kuitannya hidup lagi menapas. Aku tuh merasakan jangan-jangan aku nih kayak itu banget. Karena iya. Banyak hal secara statistik dijelaskan karena detak jantung ibu dengan itu bisa hidup bisa mewujudkan lagi dalam listrik di awal. Itu banyak hal yang dijelaskan soal itu. Makanya aku 3 kali loh sama kecelakaan. Yang kedua masuk sumur meninggalnya dipadahkan orang meninggal. Kadang tuh umur berapa lah? SD umur kayak anakku kayaknya kelas 3 atau kelas 2. Kok bisa masuk sumur tuh kayak komplek kita kayak komplek. Itu sudah dikijang Mas. Iya. Oh astaga, ini kayaknya waktu rumah belum banyak, rumah belum jadi. Sumur itu kan semua tuh buka tuh. Iya. Bermainan. Kuitanku kan nyimpen di rumahnya ini. Ada dulu kejadian karena lain lagi tuh. Itu Rija. Itu Rija lah, ibu jahit sininya. Ibu jahit. Ya Allah. Itu lo gorong-gorong mainan gorong-gorong. Lawannya juga ada aja kisahnya aku dulu kayak gitu. Ada aja kisahnya. Gorong-gorong sumur tuh dimainakan kayak di ulahnya motor-motoran dan itu rumbih, hancur. Pecah ke muka ke awak. Tindih kawan. Tuh kaos Sekong Rija, tapi nya di KPU sekarang. Alhamdulillah. Ya Allah, itu udah memang macal terlalu macal lah nakal kan. Masuk sumur tuh hilang orangnya. Jadi tukang ini mencari kayak apa pikiran nikah masa suka itu cabur kah atau apa kan? Cabur. Batisku aja kan kelihatan, kepala tuh dulu nih. Sumur. Astaga. Kekanakan umuran kelas 2 SD. Konyol. Jadi tukang ini hanam mancibuk banyu. Kok ikan kada minta tolong pun apa kan? Minta tolong kepalanya di bawah. Batisnya aja kada kelihatan. Ya Allah. Ada sendal kekanakan. Ya Pak, anak pian tadi mana? Ini sendalnya ada. Lalu dicariin ke situ. Naik dibawa ke atas, ngarannya kayak ini masuk banyu loh. Itu sudah dipadahkan meninggal. Iya, karena kan kayak lamas kan. Bukan lamas lagi. Kayak bawah tuh kan ada kehidupan lagi sudah. Lunglai sudah. Kan tukang begawian abang di belakang. Iya. Yang ketiga ya kecelakaan dipadahkan meninggal tadi. Kawanku anak rumah sakit. Bilal meninggal. Anak ke rumah sakit sudah. Bebulik kita ke rumahnya aja esok meninggal dar. Ditungguilah di rumah. Karena ada bendera apa-apa nih. Konfirmasilah wadah kuitanku.
Bu, Bilal kayak apa? Ini koma di rumah sakit. Ih, orang masih hidup, orang meninggal. Itu dipadahkan orang meninggal. Cuman yang pertama memang pengalaman koma ikam ini mulai halus lah. Sampai ke Gano koma lagi. Ya Allah, koma. Jangan-jangan karena aku hampir habis umurnya koma. Ya Allah, ada titik ikam masih panjang lah. Ini biar aja koma tuh sudah terlewati ya lah. Oke, next question ke sana aku. Itu masih 3 kan ya? Oke. Apalah? Memilih. Pemilihnya. Ceritain ide random ketika insomnia. Mana sudah pernah ini lagi. Jadi aku tuh karena ini aja singkat ya. Karena wah ini kan pekerjaannya seputar konten kreator lah. Jadi aku tuh bila sudah kada guring tuh pikiran melulu untuk membuat apa lagi. Aku mulai apa lagi. Tapi hal positif nih. Iya, pasti aja. Jadi sekarang tuh pikiranku bila sudah kada kau guring atau hendak guring tapi ngalih pasti mikirnya aku bulah apa lagi lah. Aku bulah program apa lagi lah. Aku merekam apa lagi lah. Jadi itu tuh yang selama ini terjadi. Jadi pikiranku karena kadang aku coba mulai ini ya, aku cari kata kuncinya, misalnya kada ada orang yang mengerjakan, aku kerjakan gitu. Misalnya ada positif. Juga, iya positif. Jadi sekarang fokus benar otakku tuh melulu konten aja. Jadi positif kan ada insomnia. Contohnya aku dulu insomnia aku apa insomnia apa? Bisa kada jelas loh. Sampai ke urusan obat-obat kada? Kada kalau insomnia aku kada, cuman kada jelas. Kalau bahasa anak muda sekarang gabut. Iya gabut. Gabutan itu kada jelas itu. Dasar kada jelas benar. Dari rumahku yang di Kelapa Sawit ke Simpang 4 tengah malam. Berkendaraan turun sorangan. Kada baju tuh kan di bahu kayak orang linglung. Aneh tuh. Lebih ke aneh loh. Kalau sekarang kan orang kita keluar malam ini rame, ada aja nongkrongan. Dulu kada ada manusianya. Kada baju enggak lah. Jam 10 aja bingung ini jam 1 malam. Itu rancak aku Simpang 4 tuh. Duduk di Simpang 4 baju di bahu. Apa ini? Kalau ada yang mendatangi yang polisi kah preman kok orang gila aku enggak tahu. Ada orang mulai mendekat jauh kok. Mulai di kendaraan itu sudah aneh tuh kawan-kawan. Sudah aneh itu. Punya keanehan sendiri itu. Ya tuh keanehan seorang tuh. Oke, next question. Ke gunung atau ke pantai? Gunung. Kenapa jadi gunung? Lebih segar. Basicnya aku orang kehutanan. Oh iyalah, ikan lebih banyak hutan ya. Gunung tempatnya oke. Mencintai gunung apa ya? Karena vibes-nya. Iya, iyalah suasana gunung di mana. Walaupun kita sebenarnya secara kampung nih, lagi halus panak-panak pantai. Iya pantai. Panak pantai kan per hari kan. Tapi gunung tetap hal yang menyenangkan gitu loh. Aku sampai hari ini membawa anakku pun arahnya pasti ke sana, bukan ke pantai. Pantai itu kecuali request. Dan itu pun sekali sebentar. Kita kan sama-sama anak pertama ya. Kita tuh sebenarnya orang yang kayaknya kada terlalu menikmati pantai deh. Kada oke. Kecuali itu kayak request keluarga ke anak ayo kan. Tapi kita tuh kada menikmati pantai. Jadi sampai ke sana tuh bukan orang happy di pantai. Bukan dikatakannya. Jadi konyol. Mungkin karena tuh hook juga maksudnya kayak ini, kita tuh ke pantai kada effort. Waktu harus tuh kayak ke pantai tuh lah kayak kada ada usaha karena terlalu parak jaraknya gitu. Kada ada apa ya. Ya kada biasa aja. Kalaunya ke gunung tuh kan dulu karena aku di kehutanan merintis baru dapat kayak buka jalur tuh kan? Iya buka jalur. Effortnya kan luar biasa sampai ke sana ada kenikmatan. Yes. Jadi selain kenikmatan itu sekarang polusi semakin nih. Iya. Jadi ke gunung tuh kayaknya sigar aja. Iya. Dan ikam hiking juga. Iya. Yang sudah mulai berkeluarga, apalagi anak sudah mulai hilang gitu. Oke. Next question. Aduh apa nih? Apa yang belum? Menulis atau membaca? Wah itu berkaitan tuh. Tapi sebenarnya karena aku lebih sekarang kecenderungan waktu itu bikin buku, jadi memang menulis tuh rutin benar. Kadang bila aku hendak menulis sesuatu, nulis buku apa tuh, aku kadang baca apa dulu. Karena kadang hendak terpengaruh oleh tulisan orang lain. Hendak menulis sesuatu. Ketika aku hendak menulis sesuatu dalam artian nih, aku hendak menulis sesuatu, hendak menontonkan nih. Aku tuh sebenarnya menghindari membaca dulu supaya gaya penulisan orang tuh kada terpengaruh ke aku. Oh iya bujur lah. Jadi aku menulis dengan gaya seorang. Nah, karena belakangan aku jarang menulis. Makanya menulis, enggak? Iya, dulu kan ada buku, ada novel. Aku bingung juga sebenarnya. Nah, sekarang aku sedang rutin-rutinnya membaca nih. Aku ke perpustakaan apa segala macam karena kayak keperluan untuk bikin sesuatu kayak di luar buku. Jadi itu sebenarnya hal yang berkaitan. Nah, menulis pun, wah ini sekaligus menjelaskan aku nih. Menulis pun tuh bahan bakarnya membaca. Ya, benar. Nah, jadi menulis dan baca itu sebenarnya merahnya tuh. Yes, benar. Kalau kadang kita menulis stagnan, ya tadi bahan bakar, kurang habis bahan bakar, ya mau kan mau kita harus membaca lagi, cari lagi buku referensi segala macam. Yes. Nah, kawan-kawan, ini
Santri sukses. Walaupun sekarang belakangan sudah mulai jarang menulis lah. Paling cangkal aku menulis caption. Caption Instagram. Jadi itu. Tapi kamu santri dulu dah di antara kami. Cuman masa aku aja, yang lain ada santri yuk. Oh iya aku kamu aja. Makanya santri yang sukses mengelola hidup yang untuk. Jangan jual lah, sukses masih ada lah beberapa peluang lain. Untuk kategorinya. Boleh. Terima kasih, alhamdulillah lah masih ada hal yang bisa ya bertahan hidup lah, bertahan hidup. Tapi kita sepakawanan memang rata-rata kareda yang hancur-hancur tuh kareda. Yang meninggal ada. Meninggal ada. Tapi yang hancur contohnya banyak aku seorang. Sehancur-hancurnya sampai hari ini kita sama-sama berdiri berataan. Oh iya benar, masih berumah tangga dan kita sedang janjian ini coy. Aku bocorkan sedikit walaupun tayangnya kena. Janjian bukber. Ya bujur. Lebih lah esok lah. Wartawan nih kayaknya mau jadi tadi tuh ada jadwal Bang, tapi aku lihat lagi kan. Aku banyak juga, makanya aku bingung juga. Wah, memprioritaskan. Tapi ini kekawanan ya lo. Tapi pas kebetulan jadwalku ini arahnya ke sana. Oh iya udah. Makanya aku langsung mandi. Sekalian. Iya nih aku kawan. Kira kita berdoakan soal itu lah. Oke, ini last question ya, Gesan Bila lah. Di mana tempat kencan terbaikmu? Wes, tempat kencan nih. Kamu dulu ketemu apa ya, mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri mungkin lah. Kalau tahu. Ada dulu sebelum kenapa kita sama-sama tertawa, orang kalau tahu ketawa. Jadi kayak di bawah ada bocorkan dulu. Aku nggak tahu, tapi ini kan Bapak, kita kan sudah melewati juga, Bapak. Jadi buahnya lah, kita tuh kan kawanan nih. Inisial aja, jadi kita tuh kawanan. Kadang selalu bilang, jadi kawanan lain juga. Sama aja sebenarnya. Pacarnya nih, jadi mantan nih, jadi dari kawan-kawan nih. Ternyata seorang pulang nama macarinya, paham nggak sih? Habis itu, Inya nih, rupanya sehatan masih pacaran seorang, kalian pacaran pulang kawan. Jadi kayak kenapa kita jadi kayak si Anu tuh pacaran bersama, kayak itu udah memutar. Tapi bilang bahwa sebenarnya istri kamu sekarang pun teman-teman juga. Lingkaran pertemanan kita tuh sama-sama bepatohan seberataan tahuan gitu nah. Kalau aku karena masa laluku yang kayak itulah. Bini yang sekarang ini kan kawan dulu, ini tahu harus dari kawan. Makanya aku akui ini paling kuat lah. Paling kuat bertahan, makanya aku menghargai banget sosok istri yang sekarang. Dan ini jangan karena ini tetap stay di saat ikam tuh kayak kada bisa apa-apa. Dalam keadaanku apa aja ini bertahan. Tetap ada agasanku. Dan inya hampir kada percaya sudah jarku. Karena masa laluku, inya bakawan tahu masa laluku. Yes, tahu borok-boroknya, tahu kekonyolan, kekocak-kocakannya. Berarti inya kuat nih menghadap, menyandang. Yes, tuh dulu seperti ini. Apalagi isunya sampai terus kan ya. Bilang tuh tadi kayak ini, Bigio tahu lah, bilang tuh kayak ini. Buruk juga, apa nggak kawanan Bigio ada. Kada bongkar harus sih. Duh, hilangnya apa? Jadi aku jarku. Ini hampir kada percaya juga kayaknya. Awas, jongger. Ini aku sambet juga Bang lawan bini. Jarku aku kawin kalau kawa selagi aku masih hidup nah. Berjanji lawan diriku seorang lawan Tuhan. 1 kali seumur hidup aja. Terserah ikan percaya atau kada percaya dalam keadaan apapun. Ternyata terbukti inya pun kayak itu mungkin secara kada langsung aku pernah mengucap kayak itu inya sampai hari ini bertahan mengawaniku dalam keadaan apapun sampai aku berdiri saat ini. Dan rezekiku mulai rezeki anak sehat segala macam kada terlepas, aku yakin kada terlepas dari biniku. Oke. Yalah. Pertama kali aku ketemu itu bini kawan ini cari akan Bang aku pacaran. Yang beban ikam. Di Queen kos-kosan itu. Aku tahu lah. Tahu ikam kos-kosan bos. Bon itu sesudah lawan bubahan Samsir. Biasanya sudah cari kawan ada kawan. Era kuliahan kan ya? Oke, kita terus. Ada kawanku ngarannya si aku ini kan mengira bakalan itu orangnya. Datanglah. Yang mana nih? Gitu kan. Teras, aku di dalam. Berbalik hadap sana biner. Oh ini era blinded, kalau udah sekarang blinded ya dulu ada ya. Dulu kayak nggak kelihatan aja kawan-kawan bawa kan. Ada pesana. Wah iya. Sekali berbalik. Ini aku tahu orangnya. Kawan kita cuma yang didatangkan. Tapi ngaran jodoh tadi. Tapi ngaran jodoh kan akhirnya kan ketemu lagi di tempat itu ketika sudah beranjak dewasa loh. Dewasa. Habis itu memang selesai ceritanya karena ditemukan kawan ini kawan aku patuh nih. Habis itu begawi. Kayak ini nah sebentar aku bahasakan.
aku tahu Ikam dulu dan Ikam pun tahu aku dulu kayak apa. Modelnya kan kayak itu. Iya, modelnya kayak itu. Jadi amun kawan menjodohkan kawan ini konyol nih, kayaknya si perempuan ini sama biniku nih, mantan pacar nih. Wah, ini Haji ini menjodohkan aku kalau ini jadi. Iya nih. Ya ada kesesuaian lah, ada kesesuaian lagi. Kayaknya kada mungkin lah itu. Nah, itu Bang. Jadi itu kos-kosan Buhan itu momen paling anu kami sampai hari ini dua lagi bini lewat hanyar-hanyar ini sebelum Ramadan. Iya, jadi ada tempat ini daerah memori ya. Memori kami. Oh, ada memori di sana. Oke. Aku lo bini itu pasti dah yang ini sebelum Ramadan lewat situ itu naik terus itu. Kos-kosannya sudah kayak dulu. Iya, sudah beda pastilah dari renov apa segala macam. Bentuk rupanya sudah kayak dulu, cuman ada memori yang di situ. Aku ngambil pelajaran maksudnya menyimpulkan dari kisah Ikam soal rumah tangga. Kita pastilah melalui banyak hal ketika ini kan udah 10 tahun kali ya berumah tangga ya. Sampailah 10 tahun. Lebih enggak? Nah, itu Bang sebenarnya kawan-kawan. Jadi mungkin ada yang masih berumah tangga 3 tahun, 5 tahun atau masih berapa bulan. Santai, tenang dulu. Kalau berapa bulan lewati aja dulu. Lewati aja dulu. Ya, kamu pasti lewati. Tadi lewati aja dulu kawan-kawan. Jadi aku bersemangat dengan kawan-kawan yang apalagi ading-ading kita nih. Yang hanyar. Adingku masih jadi pengantin hanyar kayak itu kan. Tenang, slow. Oke, last question kesan aku. Masih ada kah? Ya lo. Ada. Last. What? Mau bahasa Inggris Oh ini. What? Apa nih baca sama enggak? Aku pernah juga menjurung ini di aku bacakan Bang Jago. Karena aku tahu. What in that your last relationship? Maksudnya apa yang sebab yang mengakhirkan hubungan Ikam? Iya. Apa ya? Aku kurang tahu hubungan apa, mungkin pertemanan kali lah, mungkin ketidakpercayaan lagi loh. Ayolah, ketidakpercayaan kita dengan suatu hubungan bisa jadi itu kada selalu pasangan, bisa jadi itu karena kawan, teman, terus kita memberikan amanah kepadanya dan dia kada amanah. Nah, itu mungkin yang sesuatu yang bisa memutus silaturahmi. Beda prinsip lawan kita dan melanggar dari yang kita bisa. Ya itu tuh. Kalau kepercayaan aku Bang lah, kepercayaan. Makanya aku kalau bakal kawanan urusan duit. Paling sensitif tuh. Wah, ini masih ada lagi kawanan yang ya mungkin kita dengan niat baik menghuntangi, tapi setelah itu kok ada kontak-kontak aku lagi lah. Kok aku ngalih banget mengontak ini lah. Padahal kita kadang-kadang aku kalau sedikit dikit kita ada rezeki itu aku gini mengikhlaskan juga. Iya. Cuman berat jadi mengubah jarak. Nah itu nah. Itu masih kayaknya seberat orang mengalami itu nih. Tuh soal kepercayaan teman-teman. Jadi oke, sampai di sini dulu obrolan Alhamdulillah. Karena mudah-mudahan ini kada kali pertama, kan ada lagi lah momen yang lain. Jalanan. Jangan lupa follow semua akun sosial media Polres Kalimantan. Akun sosial medianya Takoyaki ada. Tebo Media juga ada. Dan kita bertemu lagi di hari selanjutnya di Ramadan yang lain. Dan karena ini udah menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri bro. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami semua kru manajemen staff di poroskalimantan.com. Oke, sampai sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.